Selamat datang di Sharing Cara. Di video kali ini, saya akan sharing identitas dan inverse. Identitas. Identitas atau identity element adalah sebuah angka atau bilangan spesial yang jika dioperasikan dengan bilangan lain, maka bilangan lain itu tidak berubah atau tetap sama. Anggap saja identitas adalah cermin di dunia hitungan. Identitas penjumlahan dan pengurangan adalah angka 0. Bilangan berapapun yang ditambah dan dikurang 0, hasilnya tetap angka itu. Contohnya, 2 ditambah 0, hasilnya tetap 2. 3 dikurang 0, hasilnya tetap 3. Pada perkalian dan pembagian, identitasnya adalah angka 1. Bilangan berapapun yang dikali dan dibagi 1, hasilnya tetap angka tersebut. Contohnya, 2 dikali 1 itu tetap 2, 3 dibagi 1 itu tetap 3. Inverse. Inverse atau inverse element di dalam perhitungan adalah sebuah pasangan bilangan yang jika kamu operasikan dengan bilangan aslinya, maka hasilnya akan menjadi identitas, yaitu 0 atau 1. Inverse adalah pasangan yang saling meniadakan. Inverse penjumlahan atau inverse aditif. Lawan dari penjumlahan dari sebuah bilangan adalah bilangan negatifnya. Jika dijumlahkan, hasilnya pasti 0 atau identitas penjumlahan. Contohnya, inverse penjumlahan dari angka 4. Itu kan harusnya min 4. Karena 4 ditambah min 4 atau negatif 4 itu sama dengan 0. Inverse penjumlahan dari A itu pasti min A. Karena A ditambah negatif A itu hasilnya 0. Inverse perkalian atau inverse multiplikatif. Lawan dari perkalian dari sebuah bilangan adalah pecahan. Kebalikannya dari perkalian itu adalah sebuah bilangan pecahan. Jika dikalikan, hasilnya adalah 1 atau identitas perkalian pembagian. Contoh, inverse perkalian dari angka 4 adalah 1/4. Karena 4 dikali 1/4, hasilnya itu 1. Kalau inverse perkalian dari A, maka jawabannya adalah 1/A. Karena A dikali 1/A, hasilnya pun juga 1. Inverse dalam operasi hitung. Penggunaan inverse dalam operasi hitung dasar. Konsep inverse sangat penting saat menyelesaikan operasi aritmatika. Menggunakan inverse penjumlahan untuk pengurangan, tujuannya menggunakan inverse untuk mengubah dari pengurangan menjadi penjumlahan atau sebaliknya. Contohnya 10 ditambah negatif 5. Sama aja 10 dikurang 5, itu hasilnya 5. Atau negatif 10 dikurang negatif 5. Ingat, inverse dari negatif adalah kebalikannya positif. Agar tanda pengurangnya ini berubah menjadi tambah, maka kita bisa tulis negatif 10 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 5. Gunakan inverse pada perkalian untuk pembagian. Tujuannya, menggunakan inverse untuk membuat pembagian menjadi sebuah perkalian atau dari perkalian bisa menjadi sebuah pecahan. Contoh, 10 dibagi 1/5. Karena kita perlu tahu inverse-nya dari 1/5 ini kan dalam perkalian adalah 5. Berarti sama aja 10 dikali 5. Hasilnya 50. Atau konsep lainnya, jika 1/10 dikali 5, kita boleh ubah si pengali 5-nya ini
menjadi bagi 1/5. 1 dibagi 1 hasilnya 1, dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Uji pemahaman. Berikutnya, agar teman-teman makin paham tentang identitas dan inverse, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Tentukan inverse penjumlahan dari 12. Inverse penjumlahan dari 12 adalah negatif 12. Karena 12 ditambah negatif 12 itu sama dengan 0. Inverse penjumlahan dari X adalah min X. Karena X ditambah min X itu pasti 0. Kemudian inverse penjumlahan dari negatif 4. Karena negatif ya kita buang saja minnya. Berarti menjadi 4. Karena negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0. Tentukan inverse perkalian dari 12. Kalau tadi inverse penjumlahannya adalah negatif 12. Kalau pada perkalian, inverse-nya adalah 1/12. Karena 12 dikali 1/12 adalah 1. Kalau inverse dari 1/x, maka adalah x itu sendiri. Karena 1/x dikali x adalah 1. Kemudian inverse perkalian dari negatif 4, karena di sini dia punya negatif, maka inverse-nya pun juga harus punya negatif. Agar apa? Kalau negatif 4 dikali negatif 1/4, hasilnya harus tetap 1. Berikutnya contoh soal, tentukan hasil dari, 6 ditambah negatif 12, kita bisa menggunakan inverse. Berarti sama aja 6 dikurang 12. Itu sama dengan negatif 6. Contoh soal kedua, 10 dikurang negatif 5. Ingat, agar dikurang bisa berubah jadi tambah, negatif 5-nya kita ubah ke bentuk inverse penjumlahannya. Berarti jadi 10 ditambah 5. Sama dengan 15. Bagaimana kalau 5 dibagi 1/10? Berarti kan sama aja 5 dikali dengan inverse perkalian dari 1/10 adalah 10. 5 dikali 10, 50. Next, 6 dikali 1/3. Ini boleh langsung jadi 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Oke, mungkin itu dia sharing saya tentang inverse. Agar teman-teman makin memahami tentang inverse dan identitas, teman-teman boleh mengerjakan soal yang tertera di layar. Kalau teman-teman ada masukan, juga boleh tulis di kolom komentar. Like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. Dan share ke teman-teman kamu agar kita bisa sharing bersama. Sampai jumpa di next video.